Baik, selamat sore semuanya, selamat sore. Pada sore hari ini, tepatnya tanggal 1 November, gua pengen mengupdate analisa Bitcoin gua di YouTube video, ya. Sebelumnya gue juga udah analisa bahwa ya Bitcoin itu ada candle bagus untuk melakukan long, dan di situ gua mendapatkan ROI sekitaran 1000 ROI, ya lumayan. Itu terus juga gua ada short juga, scalping manja. Tapi untuk mengenai soal technical analysis Bitcoin kedepannya itu seperti apa, dan harus diingetin bahwa besok itu 2 November itu kita ada news, ya. Ada news tentunya akan berdampak sangat-sangat volatil untuk di market, ya. Tapi di sini ada sesuatu yang menarik gitu. Dari news ini kan ada isu-isunya bahwa ini akan memperlambat suku bunga kenaikan. Nah, mungkin rata-rata orang berpikir bahwa dia mungkin akan kenaikan lagi, atau bahkan kita bisa running ke atas mungkin sekitar 22k, 28k, itu bisa-bisa aja itu ya yang terjadi. Atau juga sebelum ini gue juga di YouTube, di channel gue juga, kalau kalian belum lihat itu ada historical Bitcoin dari musim-musim Jepang punya kayak gitu. Gue sempat sebentar, gue sempat kasih tahu juga soal-soal yang kayak gini tuh, ya. Kalian bisa cek di sebelum-sebelumnya historicalnya itu seperti apa, musim gugur, musim panas kayak gitu. Tapi kita gue nggak pengen fokus untuk ya hal itu karena gue udah jelasin sebelumnya. Tapi gue ini pengen fokus untuk kedepannya dalam waktu jangka dekat itu seperti apa kayak gitu. Balik lagi ada news, tapi di sini ada yang penting, maksudnya ada sisi pentingnya bahwa kita menerima bahwa Bitcoin itu akhirnya bisa bebas dari area sideways-nya. Itu gue bisa bilang sideways apa ya, membosankan sih sebenarnya. Kita mau nge-swing, mau ngelong salah, mau swing short juga salah gitu loh. Kadang-kadang suka bingung gitu kalau misalnya gue dengan cara entry by candle, tapi ya gue akhirnya profit juga dengan candle kesayangan gue. Tapi sekarang kita ngelihat bahwa Bitcoin itu ada indikasi double top kayak gitu. Dan beberapa hari lalu juga gue ada nge-short juga. Gue udah nge-short itu kalau nggak salah di 15 menit ya di OB ini. Terus ada di insight bar parameter 4 jam gue ada nge-short juga di daerah-daerah ini, ya. Daerah-daerah ini tuh gue udah nge-short juga. Terus gue balik juga nge-short di order block 15 menit, ya. Akhirnya di bawah 1 banding berapa yang di 1 banding 10 kali gitu. Gue juga ada melakukan short lagi untuk scalping juga gitu di daerah-daerah yang gue kotakin ini. Nah, kesimpulannya bahwa Bitcoin itu bisa ke atas, bisa tentunya kayak gitu. Tapi menurut gua dia harus ada retest dulu sih sebenarnya. Tentu juga beberapa hari lalu juga gua udah ngomong ke grup kalau dia ini sebenarnya pengen ngetes nickelnya gitu loh. Dia itu pengen ngetes nickelnya gitu. Dia turun untuk ngetes nickelnya, dan ini hal terjadi pada malam hari gitu kemarin ya. Tadi malam dia ngetes nickelnya, dan dia rebound, ya. Balik lagi nickel ini cukup kuat lah, gue bisa bilang di 20.000 ini cukup kuat karena balik lagi ini di daerah resisten become supportnya itu di daerah sini nih, di daerah ini ya, resisten become supportnya dia mantul. Tapi kalau misalnya dia break double top, ya, tentu ini menjadi area terpenting untuk penahan Bitcoin itu mungkin di sekitaran harga 19.600 sampai sekitaran 19.140. Gue udah 19.300 juga gitu. Gue juga sempat sih gue juga kasih ngomong ke voucher PME menjadi area terkuat Bitcoin, artinya dalam waktu dekat dia akan mencari titik low gitu. Kok begitu mencari titik low? Karena news besok itu ini kita ngomong astrologi ya, maksudnya kadang-kadang juga seperti yang sempat gue bilang di atas bahwa
news ini masih lama, harusnya itu price action dengan astrologi itu berbanding lurus dengan itu, dan posisinya itu di saat itu ya, dalam astrologi dia itu pengen naik dan di situ ada candle bagus untuk ngelong, dan gua memanfaatkan momen itu dan akhirnya kita dapat ROI bisa sampai 1000 ROI kayak gitu. Dan posisinya tepatnya tanggal 3 sama 4 itu dia terjadinya koreksi, dan tanggal 2 ini news yang harusnya dia bisa naik, mungkin nge-liquidity atau gimana, habis itu dia melakukan running ke bawah gitu. Menurut gua sih ya gitu. Menurut gua dia bisa mungkin sekitar 19.600 menurut gua dalam waktu dekat. Tapi gua pribadi lebih baik sih jangan dulu. Gue lebih baik jangan ke 19.600 sampai 19.400. Gue berharap itu jangan, karena balik lagi itu kan masuk kandang ya. Istilahnya kita sideways nih. Kita sideways, kita udah break ke atas, akhirnya udah bebas banget. Akhirnya dia masuk lagi ke kandang. Itu kan mempersulit gitu loh. Ya bagus-bagus ya kalau misalnya emang dia direstukan bahwa 20.000 ini menjadi titik yang paling bagus defense-nya ya. Dia pasti akan melakukan running di sekitaran 21.800 gitu, 21.800, 21.500. Kalau di sini juga ada imbalance gede ya. Ada imbalance gede, terus juga ada order block juga di sekitaran angka 4 yang gue bikin ini. Terus juga ada harmonic ya, harmonic weekly punya. Itu ada di sini. Harmonic candle weekly ya. Setidaknya dia itu bisa mantul di 0,5 ini atau bahkan bisa ngepam sampai sekitaran harga 22.400. Bisa-bisa aja. Dan gue mengharapkan itu seperti itu, karena gue mikirnya kalau misalnya dia sampai ke 19.600 ya udah dia masuk kandang lagi bro gitu. Dan itu mempersulit gue lagi itu. Memang bisa di long sih untuk menjangka waktu yang lama, karena balik lagi support terkuat Bitcoin ini benar-benar bagus di sekitar harga 19.000, dan itu menjadi titik long yang paling terkuat gitu. Dan juga gue kenapa dia bilang agak koreksi dikit ya, karena kalau misalnya kita ngelihat dari update DX yang gue kasih ya, dia melakukan ke atas dikit, habis itu dia penurunan, dimana penurunan itu dia bisanya BTC itu ngekam, terus Bitcoin Doom dia lalu ke atas, lalu kalau misalnya BTC Doom dia ke atas lalu ke bawah gitu. Kalau misalnya dari price actionnya, kalau misalnya Bitcoin harusnya dia akan koreksi dulu gitu tuh. Tapi yang jelas posisi long gue udah nggak ada, gue udah TP, dan gue ini lagi posisi scalping short aja gitu. Gue nggak kepengen untuk melakukan swing short pada momen kali ini. Lebih baik swing short itu mungkin di sekitaran harga 22 ribuan itu bisa banget kayak gitu. Tapi itu masih lama sih, mungkin sekitaran belasan November itu masih bisa itu dibuat di swing short. Tapi sekarang ini lagi nyari momen-momen long aja sih gua gitu. Tapi yang jelas ya cukup bagus lah untuk pergerakan Bitcoin, dia bisa breakdown ke atas. Itu sih untuk itunya. Sekian dulu itu XAU kali ya. Kita coba cek XAU. Gua update-nya itu di PC XAU. Kalau misalnya di Tapco ini gue jarang update XAU. Sebentar. Wanda mana Wanda? Oh my god, ini apaan ini? Bentar. Oke. XAU bagus. Aduh, gua ini nggak tempat ya. Nggak kena ini. 168. Oh my god, gua ada long di sekitar 16.28, stop lossnya 16.17 itu, dan dia berhasil running di angka 16.30. Anjir, beda tipis. Tapi gue berharap dia bisa turun lagi untuk melakukan running ke atas. Tapi yang jelas kalau misalnya untuk XAU ya, dia udah berhasil ngetes supportnya, dia bisa mantul, dan dia melakukan, lihatlah dari structure-nya, lower low
high low, harusnya dia bisa naik ke atas lagi. Dimana dia akan bisa naik ke atas? Mungkin di unfilled ordernya dia rejection area ini, kayak gitu. Jadi bisa aja kalau misalnya dia melakukan penurunan lagi, itu bisa di area di sini bisa jadi area buy, karena di sini ada order block juga di 4 jam seperti yang sama di sebelumnya. Dia mungkin bisa ke atas, dia minimal mungkin sekitar 1660 akhirnya harusnya bisa dapat kayak gitu, atau bahkan bisa ngepam di rejection area kayak gitu. Atau juga menurut gua di sekitaran harga 1620 sampai 1610 lah, itu menjadi area terkuat untuk XAU itu sih gitu. Sip, thank you untuk analisa gua kali ini, semoga bermanfaat ya. Besok juga ada news, jadi hati-hati jangan sampai all in. Kalau all in margin call. Thank you.